Selamat Ibu dan Bapak Guru, kita sudah sampai di penghujung materi pada topik implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan untuk tahap berkembang. Semoga pengalaman belajar Ibu Bapak menghasilkan diskusi dan ide-ide yang seru ya untuk perancangan kurikulum operasional di satuan pendidikannya masing-masing. Enak ya Bu ternyata belajar bareng. Aku nggak pusing sendirian jadinya. Kalau bingung, langsung diskusi aja di tim. Ternyata penyusunan kurikulum operasional memang memerlukan banyak pihak yang terlibat, bukan hanya satu orang saja. Kita ulas sedikit yuk, sudah belajar apa saja di topik ini? Pertama, belajar mengenai komponen karakteristik satuan pendidikan. Kedua, mengenai komponen visi, misi, dan tujuan. Lalu, Belajar cara merancang kurikulum operasional di tahap berkembang. Caranya bisa memodifikasi karakteristik satuan pendidikan dari contoh dokumen yang disediakan. Modifikasinya pun bisa berdasarkan arahan dan juga pengalaman profesional kita. Yang penting relevan. Nah, kemudian dilanjut dengan meninjau ulang tujuan satuan pendidikan deh. Agar selaras dengan visi, misi, dan kondisi satuan pendidikan. nah lalu apa langkah selanjutnya setelah ini? Loh Pak, tumben ngejawab. Biasanya kalau ada pertanyaan langsung muncul. Oh, maaf. Ini saya lagi milih aksi nyata. Bingung nih mau pilih yang mana? Memangnya ada pilihan apa aja? Ada yang tentang modifikasi karakteristik, sama meninjau ulang visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan. Bingung nih mau pilih yang mana? Soalnya sekolah saya belum melakukan keduanya. Kan Bapak punya tim belajar, bisa bagi-bagi dong aksi nyatanya. Misal, ada kelompok yang mengerjakan aksi nyata tentang komponen 1, terus ada kelompok yang mengerjakan aksi nyata komponen 2. Lalu, Ibu atau Bapak sebagai kepala satuan pendidikan tetap menjadi pembimbing di kedua kelompok, biar mengerti semua prosesnya dan menjadi mentor untuk para guru. Memangnya boleh? Kenapa tidak boleh? Justru dengan begitu, sambil ngerjain aksi nyata, sambil implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan langsung, sambil menyelam minum air. Tapi mengerjakan aksi nyata dan refleksi tetap dilakukan masing-masing karena setiap orang punya sudut pandang yang berbeda ketika mencoba aksi nyata. Bener juga, jadi yang dikumpulkan tetap berbeda-beda ya. Kalau gitu, saya pamit duluan ya. Mau bagi-bagi tugas sama tim saya. Ibu Bapak juga jangan lupa melakukan aksi nyata ya setelah ini. Setelah topik ini, Ibu Bapak juga bisa mempelajari mengenai komponen 3 dan 4 pada topik implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan untuk tahap berkembang bagian kedua. Ibu dan Bapak, kurikulum operasional yang dirancang dengan tepat akan berdampak besar pada perkembangan peserta didik. Maka dibutuhkan kerjasama yang kompak antara kepala satuan pendidikan, pendidik, peserta didik, orang tua, dan seluruh ekosistem sekolah. Maka jadikan tahap berkembang sebagai langkah maju mengembangkan satuan pendidikannya masing-masing. Tapi bukan menjadi langkah terakhir. Ayo terus belajar dan mencoba sampai kita bisa mengembangkan kurikulum operasional secara mandiri. Selamat melangkah maju Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia.